Saya tidak tahu apakah mereka para, mohon maaf ini ekstrim sedikit. Apakah para keturunan yang merasa keturunan itu sengaja menyembunyikan, sementara kita ini membutuhkan itu. Sebagai legalitas. Iya, sebagai legalitas formalitasnya bahwa ada bukti bahwa ini loh kenapa dikatakan ini. Makanya kemarin di pertemuan kira para arkeolog tentang bagaimana jejak kota di Bantaeng itu, saya sempat ngomong bahwa sampai sekarang Bantaeng dongeng bagi saya. Dan kalian berani untuk saya bilang. Selamat datang di podcast Cerita Sudut Pandang, podcast yang akan membagikan cerita dari beragam sudut pandang. So, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali lagi di podcast Cerita Sudut Pandang. Kali ini di episode kedua saya sudah bersama dengan Kak Dion. Kak Dion, kalau pertama kali saya kenal itu dia seorang pegiat literasi, dan dulu awal-awal sempat kenal dia sebagai tokoh budaya, Kak. Atau awal-awal. Ya. Nah, ini ada cerita unik sebenarnya, Kak. Waktu awal-awal itu kan saya masih pengurus di Forum Anak Buta Tua. Terus buat konten dan kutip ucapannya Kak Dion. Kalau Kak Dion masih ingat mungkin. Jadi waktu itu ngutip namanya Kak Dion sebagai tokoh budaya. Terus pas saya upload di Instagram, Kak Dion PC personal chat ke WhatsApp waktu itu. Dia bilang, jangan tokoh budaya deh. Iya. Mungkin Kak Dion masih ingat gitu. Iya. Terus ya pokoknya intinya Kak Dion tidak begitu senang. Nggak tahu kalau sekarang mungkin karena sudah disematkan jadi tokoh budaya sama itu pemerintah. Iya, pemerintah daerah. Lebih parah ya. Nah, terus uniknya beberapa tahun kemudian di tahun 2020 kemarin Kak Dion akhirnya disematkan sebagai tokoh budaya di Kabupaten Bantaeng. Dan saya merasa kayak doa yang ada doa semacam doa yang kemudian terkabulkan di tahun 2020 kemarin gitu. Kali ini untuk topik pembahasan kita akan membahas tentang budaya sebenarnya. Walaupun sebenarnya kalau Kak Dion bisa bahas tentang apa saja, bisa bahas tentang literasi, tentang kesenian, musik juga bisa, dan lain sebagainya. Pertanyaan kita mulai dari pertanyaan, menurut Kak Dion, apa itu budaya? Kalau mengacu ke definisi ya, definisi universalnya, umumnya itu kan dia memisahkan antara budi dan akal ya, tapi sebagai bentuk merupakan pola atau cara hidup yang selalu berkembang, bersinergi dengan suasana pada saat itu. Misalnya seperti kearifan lokal, ada diistilahkan kearifan lokal. Dia itu didefinisikan beberapa hal sih, bahwa kebudayaan itu atau budaya itu adalah sesuatu yang mencakup ruang lingkup kemanusiaan yang ada dan memiliki nilai-nilai tersendiri. Nah, itu salah satu, kita sepakatnya di situ bahwa budaya itu seperti itu. Nah, kalaupun ada yang namanya tradisi, adat tradisi kan biasa terpisah. Adat budaya tradisi kan itu gitu. Mungkin bisa dijelaskan dulu, Kak. Itu juga yang jadi masalah tentang bagaimana kita memahami di beberapa kalimat itu, tradisi, adat, budaya, begitu. Nah, kembali ke budaya itu tadi, bahwa sebuah kearifan, sebuah budi dan akal manusia yang berkembang, yang menyesuaikan, kemudian mempertahankan nilai-nilai yang ada. Itu yang ada adatnya, ada tradisinya, itu yang menjadi bagian simpulan-simpulannya. Bagaimana itu budaya, bagaimana adat, bagaimana tradisi. Kira-kira seperti itu. Nah, dari penjelasan Kak Dion tadi, menurut Kak Dion sendiri, seberapa penting sebenarnya masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bantaeng ya, masyarakat tempat kita tinggal begitu, memiliki dan menjaga budayanya itu sendiri? Penting, sangat penting. Mengapa? Karena sebuah hal di mana yang sudah mengakar, yang memiliki nilai-nilai
luhur, baik, budi yang tadi itu. Ya sebagaimana dikatakan tadi, definisi itu adalah sebuah budi dan akal, di mana budaya itu berada. Dan entah dari mana pendefinisiannya, apa kita sepakat atau tidak, yang jelasnya budaya itu penting untuk mengenali kemanusiaan kita sendiri, mengenali budi kita bagaimana, tanpa menafikan agama ya. Tanpa menafikan agama. Itu juga tidak harus dicampur adukan atau dipisahkan antara agama dengan budaya. Tapi ada tata cara lain di mana budaya itu tidak harus menjadi bagian rangkaian agama kan gitu. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, orang-orang di sekitar kita atau orang-orang yang mendalami atau orang yang lahir di budaya itu sendiri itu terjebak dengan sendirinya. Terjebak dengan sendirinya. Kenapa negara seperti, saya kasih contoh, Jepang atau Cina misalnya, itu maju tapi budayanya bertahan karena ada nilai-nilai yang ada, kemudian menjadi sebuah motivasi untuk menjadi aset bagi dia. Nah, dari aset inilah menjadi sebuah gerakan untuk menghasilkan sesuatu yang sifatnya ya finansial, materi, karena orang tertarik di situ. Misalnya objek wisatanya apa, kemudian menceritakan bagaimana budaya yang sesungguhnya menurut orang-orang. Kok bisa begini ya, Cina bisa begini, Jepang bisa begini. Nah, orang akan tertarik di situ. Di Indonesia ini tidak kalah dengan mereka kalau kita mau bertahan di budaya yang sesungguhnya. Kita tidak boleh menafikan itu. Kita jangan seolah-olah menjadi anak milenial atau anak yang merasa maju, modern, tapi lupa dengan budayanya. Ya itu tadi, bahwa ada kearifan yang dibangun oleh nenek moyang kita atau orang-orang yang terdahulu kita dengan budi dan akal itu tadi. Bagaimana dia bertahan hidup, bagaimana dia bisa menjalani kehidupannya tanpa harus ya seperti yang dirasakan sekarang. Kenapa begini dan begitu? Karena ya budaya itu tadi yang mereka lupakan. Seolah-olah dia sudah hidup di zaman yang sekarang, padahal ada sejarah sebelumnya. Apa yang terjadi hari ini? Ya. Kenapa ini penting untuk saya tanyakan di awal? Karena saya pernah dengar kutipan orang ngomong begitu, di dunia yang sekarang tanpa batas dengan semua informasi bisa didapatkan begitu. Orang-orang pada akhirnya harus mencari pegangan dalam mengarungi dunia tanpa batas ini. Salah satunya yaitu tadi budaya, harus mengenal sejarah dan lain sebagainya. Tapi sebelum kita lebih jauh kan kemarin tahun 2020 Kak Dion dinobatkan sebagai tokoh budaya oleh pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng. Mungkin bisa diceritakan dulu Kak, kenapa akhirnya Kak Dion dipilih dan akhirnya menerima hal tersebut. Saya juga tidak tahu kenapa harus saya ya, karena cuma ada beberapa masih mindset berpikir sebagian di antara kita bahwa tokoh budaya itu harus tua usianya kan gitu. Oh iya, ada syarat pengalaman lah misalnya. Nah, saya awalnya menolak dan menyorong dua nama, dan ya entah kenapa yang dipilih saya gitu. Makanya sampai sekarang kalau ada pertanyaan begitu saya tidak tahu kenapa. Mungkin karena ada sisi lain yang dilihat, atau mungkin itu tadi di komunitas kita ada namanya komplain, kemudian selalu bergerak di nilai-nilai itu. Hampir setiap tahun mengadakan diskusi kampung budaya, ada yang mempertahankan nilai-nilai yang ada gitu. Kearifan itu. Nah, sebenarnya saya ada di situ bukan karena saya ahli di dalamnya, di bidangnya. Cuma kita menggali potensi yang ada, lalu kita tampilkan, misalnya begitu. Mungkin ya, tanda petik, karena 15 tahun kita bergerak di dunia itu, bahwa kearifan itu ada, karena ada prinsip yang, kalau yang lain kan mungkin komunitas yang lain atau organisasi yang lain mungkin mengambil prinsip seperti bahasa yang sudah sedemikian rupa, yang modern. Kalau kami prinsipnya adalah sicidongan siadakan itu. Lalu ada kalimatnya sicidongan siadakan nakimas sisipagato, artinya mari kita duduk bersama. Tidak ada strata di sini,
lalu kita berkarya bersama-sama tanpa ada yang menonjolkan dirinya kan gitu. Kearifan-kearifan nilai-nilai itu yang ada kemudian disatukan menjadi kekuatan. Ya, jadi kalau tokoh budaya sampai sekarang itu saya bilang waduh parah banget ini karena saya harus bertanggung jawab dengan sematan itu. Beban yang berat juga. Ya, seolah-olah ini saya tahu semuanya. Ya kan? Pada sementara saya basicnya bukan di situ, sospol kan begitu. Dan kaget semuanya. Dikiranya saya memang di bagian di situ. Sekolah dan kuliah di seni, di budaya dan sebagainya. Padahal tidak. Cuma ya mungkin dilihat dari sisi itu. Kenapa saya menerima? Ada seseorang yang mengatakan bahwa Pak Dion ini kan selalu mengapresiasi sesuatu. Nah, untuk mengapresiasi, untuk menjadi memberi apresiasi ya terimalah ini sebagai bentuk penghargaan gitu. Dari mereka yang melihat mungkin selama perjalanan kita nih, bukan hanya Dionnya, tapi ada komunitas atasnya. Komplain itu yang mengantar saya di dalamnya. Dion tanpa komplain tidak ada apa-apanya kan. Manusia itu kalau secerdas apapun, sejago apapun, kalau dia berdiri sendiri, maka dia bukan siapa-siapa. Tapi orang yang sukses itu ada di belakangnya. Ada orang-orang yang luar biasa. Karena kita ini manusia biasa dan punya batasan tertentu. Nah, akhirnya saya terima. Oh iya ya, benar juga bahwa kita ini suka mengapresiasi karya siapapun dan sebagainya, berterima kasih sama orang. Nah, ucapan terima kasih dari pemerintah ini mungkin yang harus kita terima juga bahwa ya tidak semudah itu mungkin ya, tidak semudah itu juga memberikan penghargaan seperti itu. Ternyata ada namanya ada tim penilainya kayaknya itu istilahnya. Ada tim yang dibentuk mungkin melihat siapa nih baru dipilah. Oh ini sejak dulu begini, ini sudah ada dulu pernah dapat penghargaan ini, pernah. Nah, entahlah kenapa masih saya juga tidak tahu kenapa ada kurikulum vitae saya masuk sementara saya tidak pernah buat. Justru saya tolak ketika saya dimintai kurikulum vitae ngapain. Saya bilang jangan deh, saya bilang. Tapi ternyata sudah ada minat terima dari orang-orang, orang dekat saya. Ternyata tidak mau bilang-bilang. Selesai disematkan itu baru dikasih tahu bahwa saya yang bikin, dimintai sama dinas terkait. Ya sudah, selesai. Dan itu yang sampai sekarang menjadi beban bagi ini. Tapi ada orang bilang jangan jadikan beban, jadikan itu sebuah motivasi untuk lebih mendalami lagi sisi budaya itu. Karena kita sudah masuk di dalamnya. Nah, itu yang saya sampai sekarang masih bertanya-tanya kenapa mesti. Nah definisi tokoh budaya itu kan orang tua. Jadi saya tua sekali ini. Padahal usia saya masih 18 tahun. Begitu kakak. Kan sebelum podcast ini kita juga pernah cerita-cerita kak tentang kenapa Kak Dion akhirnya menerima hal tersebut, walaupun sebenarnya tidak begitu menerima sebenarnya. Dan waktu Kak Dion ceritakan setelah penerimaan setelah hari jadi Banteng itu, Kak Dion pergi ke Pantai Sedoni untuk melepas. Melepas ke samudra Pak. Ya betul itu. Pada saat itu jangankan itu, ketika saya balik ke rumah, orang di rumah itu tidak tahu apa ini. Bahkan sebelum pergi ke sana, dia juga tidak tahu. Dikiranya saya mungkin biasa tampil misalnya. Pas tiba-tiba saya bawa ke sini piagam dengan penghargaan itu peniti emas katanya. Peniti emas. Mereka tidak percaya, termasuk ibu saya tidak percaya bahwa saya malah menjalani hari ini sesuatu yang di luar dugaan kita. Nah pada saat itu juga saya lepas semua atribut, lalu saya ke pantai sendiri merenungi semuanya. Kemudian saya lepas semua euforia itu ke samudra yang paling dalam untuk tidak berlebih-lebihan, tidak mengupload kiri kanan seperti biasanya kan. Tidak lagi aktif di Facebook. Tidak lagi aktif di situ. Apalagi Instagram saya juga enggak lihat. Instagram sudah sekali. Jadi menulisnya tetap. Jangan salah bahwa saya tetap menulis apa yang terjadi hari ini, apa yang terjadi di pergolakan manusia itu saya tulis. Walaupun tidak dipublish. Saya tidak publish. Tapi orang-orang tertentu ketika dia minta
Ada lagi enggak puisinya barunya? Saya kasih. Oh, tetap ada yang minta begitu, Ada beberapa orang yang sering saya kirimi Ya. sebagai bentuk perbandingan apakah ini baik atau tidak, Ya. apakah ini sudah ada sharing. Jadi sampai sekarang saya belajar sama orang-orang, tetap sharing bahwa bagaimana sih ini tulisannya ini bagaimana, tetap sharing saya, Ya. tetap sharing. Tidak boleh kita tidak belajar, bro. Nah, tapi kan sekarang mau tidak mau akhirnya Kak Dion harus menerima beban lagi. Iya, amanah. Amanah mungkin bahasa halusnya ya. Iya. Amanah untuk menjadi tokoh budaya di Kabupaten Bantaeng. Dan itu juga secara tidak langsung pastinya memaksa Kak Dion untuk, dalam tanda kutip memaksa Kak Dion untuk belajar tentang lebih banyak tentang budaya Kabupaten Bantaeng. Iya. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan sebagai milenial tentu, sebagai anak muda Kabupaten Bantaeng, saya ini orang yang masih awam sekali mengenal tentang apa sih sebenarnya budaya-budaya di Bantaeng, Kak. Ya. Ya, nah ini yang ingin saya tanyakan sebenarnya, dan mungkin teman-teman pendengar mungkin bisa mengetahuinya. Gitu. Kalau dari Kak Dion sendiri, apa sebenarnya budaya dari Kabupaten Bantaeng dan ciri khas yang sebenarnya tidak dimiliki dengan daerah lain begitu? Yang paling santai itu banyak yang bertanya apa sih ciri Iya. Bantaeng ya. Karena saya selama ini juga masih bertanya. Kalau cirinya Bantaeng katanya adat yang paling tertinggi, adat 12. Tapi kan tidak ada yang mampu menjelaskan itu. Iya. Kenapa mesti itu? Hari jadi saja itu menjadi simpang siur untuk Iya. mempertanyakan kok di antara kabupaten di Sulsel ini Bantaeng yang paling tertua kan? Di 766 itu Bahkan jauh sampai sekarang, bahkan jauh sekali. bedanya. Kemudian budaya yang apa sih yang bertahan gitu. Ya. Kalau saya sampai sekarang saya ingat apa yang saya lihat, apa yang kita lakukan itu ternyata kita juga masih banyak simpan siurnya. Yang mana sih? Iya. Yang mana yang harus kita jadikan ini yang punya kita nih. Ini Bantaeng punya nih. Contoh misalnya kecapi. Ya. Kecapi, pui-pui itu bagi saya bukan kita punya. Itu pernah kita diskusikan di gua, itu ada diskusi budaya juga. Saya bilang saya berani mengatakan bahwa pui-pui dan kecapi itu Cina punya. Sinrili itu Cina punya. Rebana itu Arab punya. Gambus itu Arab punya. Ini apa sebenarnya yang Nah, kan? punya khas Bantaeng gitu? Terus bertanya, kenapa mesti mengatakan itu? Iya kan peradaban yang Cina itu kan peradabannya lebih duluan kan daripada kita. Ya. Dengan pengembaraannya mulai dari masuknya Islam misalnya, ada Cheng Ho, ada apa, memperkenalkan nilai-nilai kebudayaannya. Ya. Selain dagang misalnya, Arab masuk dengan gambusunya selain berdagang, selain itu lalu memperkenalkan Islam dengan lewat itu. Ya, barangkali itu. Jadi kemudian kita mengenali lagi satu sisi namanya Turun Talua. Nah, Turun Talua apa itu? Turun Talua itulah yang menjadi momentum yang besar untuk kita jadikan sebagai ini punya kita nih, Bantaeng punya nih. Karena diselenggarakan hanya waktu-waktu tertentu. Mungkin bisa dijelaskan apa Turun Talua itu? Turun Talua itu kan sebuah ritual katanya, menurut pengakuannya. Kan ini sudah diangkat skripsi oleh kakak Asok sendiri yang buat skripsinya. Ya, itu sudah ada deskripsikan. Nah, lebih jelasnya di situ mungkin. Nah, setelah kita lakukan wawancara ke pihak terkait, anaknya yang kemudian Delaba sudah meninggal, dia pelaku utama dalam Turun Talua itu. Nah, Turun Talua itulah yang menjadi momen yang paling fundamental bagi kita, menurut sebagian orang. Menyepakati bahwa inilah Turun Talua karena dia hadir ketika raja melakukan perhelatan satu, kemudian perkawinan, itu pun dilihat keturunan dari siapa. Dan memang jarang kita lihat Turun Talua dipentaskan kan, di mana-mana jarang. Bentuknya ini sakral ya. Kemudian hasil dari wawancara itu sendiri, mereka juga tidak menjelaskan bagaimana utuhnya, kenapa harus ada begini kan, yang terdiri dari beberapa rangkaian fase di mana dia harus masuk setelah maghrib, masuk tengah malam, masuk menjelang subuh. Itu fase di mana dia mainkan alat musik itu.
yang terdiri dari gendang, ada juga gong ya. Kemudian ada satu namanya anak bacing, kemudian ada yang royong. Royong itu adalah sebuah kalimat, sebuah ungkapan yang dijadikan sebagai lirik, tapi punya pesan tertentu. Itu kemudian dia kalau tariannya sih yang identik itu paule. Secara singkat, Kak, Turun Talua itu sebenarnya perayaan kah atau Dia persembahan kalau secara kita lihat, oh ya dia persembahan untuk raja pada saat itu. Tapi sekarang Dan para keturunan. Kalau sekarang masih ketika ada pengantin. Oh iya. Tapi orang keturunan dia punya list tersendiri. Oh ini cocok nih, ini tidak nih. Oh, mungkin itu juga bisa dijadikan sebagai pengganti Angaru mungkin, Kadi, yang kita kenal sebenarnya itu. Ya kan kalau Angaru kan juga sebenarnya sakral juga sih. Iya. Karena setelah kemarin kita diskusi kampung budaya bahwa kesepakatan bukan sumpah tapi ikrar. Iya. Bedanya di mana? Sumpah itu adalah antara hamba dengan sahaja. Hamba dengan raja misalnya. Kalau ikrar itu kita sama. Tapi kita sama, startanya sama. Itu ikrar. Kalau sumpah ya makanya kalimat di Angaru itu sangat kuat pemaknaannya, sangat kental sekali, berbeda dengan kalimat-kalimat yang digunakan oleh Angaru di kabupaten lain. Nah itu juga kita diskusikan supaya tidak menjadi simpang siur, maka kita hadirkan orang-orang yang memahami gitu. Itu barangkali. Dan Turun Talua kayaknya bisa, Kak, diganti itu diperkenalkan lebih khusus untuk di Kabupaten Bantaeng sebenarnya. Karena untuk lebih khasnya Kabupaten Bantaeng atau bagaimana? Kalau bicara Turun Talua itu kan antara gampang-gampang susah untuk kalau mau dilestarikan ya, namanya sulit. Menurut dari pelakunya itu sendiri, ketika dimasuki dia tidak mau mainkan kalau tidak ada perintah. Perintah dari mana? Dia juga tidak tahu. Bilang saya ini hanya pelaku. Ini bahasa budayanya ya, bahasa mungkin mistik ya. Mistik. Dia bilang saya tidak bisa lakukan ini tanpa harus dimasuki dulu. Perintah dari ini. Yang mana? Ya mungkin mistik bagi kita yang mendengarnya mistik nih. Gitu. Turun Talua itu ya sakral, mistik gitu. Dicampur adukan di situ. Tapi secara penyajian, kalau skripsi yang kemarin sama Kakak Aso itu penyajiannya toh apa yang dilakukan, apa yang harus dipersiapkan sebelum Turun Talua bunyi. Bagaimana dia menjalankan proses ritualnya. Ada maghrib, setelah maghrib kemudian masuk setelah isya, 1/2 malam, kemudian sebelum subuh. Memang itu ada ritual-ritual waktu-waktu khususnya, Kak, atau bagaimana? Ya ada itu tadi ya. Maghrib. Masuk setelah isya, kemudian sebelum subuh, fajar ya istilahnya. Mungkin dia ada ya itulah orang kita dulu yang luar biasa dengan simbol-simbolnya yang isyarat yang ada kan. Kenapa mesti harus maghrib masuk? Sudah itu ada ritual setelah Turun Talua pengantin, misalnya ada panon riere gitu. Panon riere itu tapi hampir semua deh kalau kabupaten ada. Panen riere itu sudah mungkin bagi saya campur aduk nih. Yang mana tradisi yang sesungguhnya di Butatua, Bantaeng misalnya, panon riere ini adalah ritual dia nyambung itu. Setelah di pengantin melakukan prosesi itu, maka melepaskan sebuah sesaji di air. Ada yang di laut, ada di air. Kalau dekat sungai mungkin di air ya, di sungai ya. Begitu. Saya enggak tahu itu sejauh mana kenapa mesti ada itu. Tapi ketika hasil wawancara kita dengan pelaku Turun Talua itu tidak menghubungkan itu. Dia hanya 3 fase, maghrib, tengah malam, menjelang subuh. Jadi ada jedanya, ada istirahatnya. Dan sebelum melakukan itu ya orang datang. Kalau dulu ketika mau melakukan hajatan maka ada beras, ada beberapa sesajian gitu. Tapi sering perkembangan zaman yang itu tadi budaya kita ini tergerus oleh sebuah materialistik kita. Jadi nilai kesakralnya sudah tidak ada. Apakah
mungkin karena modern nih, ngapain kita pakai gabah? Dulu kan gabah. Ya, gabah ya. Nah, gabah kan? Nah, gabah. Nah, kemudian ada kalau bahasa daerahnya baku. Baku. Oh ya. Baku. Ya, tempat untuk menyimpan beberapa beras mungkin atau padi ya. Kalau gabah itu padi yang digantung-gantung Oh itu. ya. Nah, sering perkembangan zaman menurut mereka nih bahwa ada yang langsung saja duit kan Ya. gitu. Karena tidak simpel nih. Ya namanya juga mau simpel-simpel padahal mantap. iya. Begitu barangkali. Begitu jadi apa namanya? Nah, sekarang kan sudah jadi toko budaya di Kabupaten Bantaeng. Wah, walaupun itu saya masih agak berat diterima oleh Iya, Kak Dian. sebenarnya. Secara manusiawi saja. Padahal nih. sebenarnya kalau menurut pandangan saya Kak Dian ini sudah sangat pantas sebenarnya karena sudah berapa tahun bahkan dekade menggeluti bagian budaya sebenarnya di Kabupaten Bantaeng. Nah, setelah akhirnya menerima sematan sebagai tokoh budaya, adakah langkah-langkah yang mau dilaksanakan oleh Kak Dion sendiri untuk memperkenalkan budaya Bantaeng, khususnya buat orang-orang Bantaeng sendiri yang sebenarnya belum mengetahui apa sebenarnya budaya Bantaeng itu? Apa Kak? Iya banyak. Di antaranya diskusi kampung budaya Ya. itu sudah 3 kali sebelum Pandemi. penyematan toko ini kan. Iya, iya. Kita tidak ada tujuan di situ. Jangan dianggap bahwa mengadakan kegiatan diskusi Karena kampung mau- budaya mau jadi ini, Iya. tidak lah. Itu semesta lah yang mendukung itu ya. Memang tujuannya karena pure ingin. Nah memang kita mau, saya sendiri kan, kita ini apa ya, ketika keluar di daerah lain ditanya kenapa mesti ini, Ya. kenapa mesti buta tua misalnya, kenapa mesti kerjanya lama, ada apa dengan, tapi ya kekurangan kita tidak ada referensi yang konkret yang secara literaturnya ada dalam bentuk narasi misalnya. Ya. Saya tidak tahu apakah mereka para, mohon maaf ini ekstrim sedikit, Iya. apakah para keturunan yang merasa keturunan itu sengaja menyembunyikan, sementara kita ini membutuhkan itu. Ya. Sebagai legalis. Iya, sebagai legalitas formalitasnya bahwa ada bukti bahwa ini loh kenapa dikatakan ini. Makanya kemarin di pertemuan Kirei para arkeolog tentang bagaimana jejak kota di Bantaeng itu, Ya. saya sempat ngomong bahwa sampai sekarang Bantaeng dongeng bagi saya. Dan kalian berani untuk Iya, saya bilang Ya. di hadapan beberapa orang penghadir, saya bilang saya belajar berimajinasi ke belakang bahwa ternyata sampai sekarang tidak ada yang mempertemukan saya dengan yang bentuk cerita misalnya dalam bentuk tulisan, artefak ada, cuma tidak ada yang mampu menjelaskan itu. Jelaskannya. Ya. Paham. Hanya dongeng toh. Gitu. Itu yang saya bilang bahwa kita butuh itu. Nah akhirnya pada posisi karena melihat generasi, kita selalu berusaha dengan generasi bahwa kita butuh generasi ini paham, bukan hanya merasa bahwa dia maju, milenial dan lain sebagainya, tapi ternyata dia terjebak di urusan sejarahnya sendiri. Dia mengenal sejarah orang lain di luar, tapi ditanya kenapa mesti kata Bantaeng, contohnya. Kenapa dikatakan misalnya kamu orang Bantaeng, kok kenapa ada buta tua namanya kan? Ya. Gitu. Kenapa mesti ada buta tua? Mana bisa menjawabnya? Apakah makanya dia mendongeng lagi kan? Iya. Mencari dongeng-dongeng yang lain. Ya, gini. Nah, akhirnya kita punya inisiatif untuk melakukan selain diskusi kampung budaya di komunitas, itu kita mau bikin sekolah budaya. Sekolah budaya. Sekolah budaya itu yang kita libatkan adalah generasi. Dalam hal ini forum anak. Forum anak ini adalah salah satu ruang untuk kita mengaplikasikan itu. Bagaimana caranya? Ya ke desa-desa, mengenal budayanya sendiri. Dia roadshow nanti Roadshow. sekolah budaya itu. Sekolah budaya itu tidak harus mindsetnya adalah menceritakan kita mau harus mengisahkan budaya, tidak lah. Ini simpel saja bahwa mengenali awal budaya di tempat, misalnya di desa ini apa namanya. Ah, ya, ya. Kemudian
di desa ini apa, kenapa dikatakan ini. Berarti berangkat dari daerahnya masing-masing kan? Dari masing-masing Desa-desa dulu, ini, ya. karena langsung kalau langsung itu ya butuh ini, Effort itu untuk- cara penggalian awal supaya dia tertarik, Ya. supaya cara untuk ketertarikan dulu lah. Jadi tidak formal, bisa saya di luar, bisa saya di pinggir pantai kita diskusi, atau ya seperti di desa Bontojai nanti itu mungkin di daerah pantai diskusinya. Bontojai. Kemudian pencarian, misalnya ada satu yang bercokol, ada anak forum anak nih di Bontojai, dia lagi tinggal di situ. Ya. Dia tidak tahu kenapa kata Bontojai, kenapa kata ada Batuno kan di sana. Ya minimal itu dulu, kenapa ada Batuno. Kemudian edukasinya di mana? Ketika pulang di rumahnya maka dia bertanya sama orang tuanya. Ada interaksi dong. Nah budaya itu kembali bahwa budaya interaksi sama orang tua sekarang itu kehilangan oleh gadget misalnya. Orang tua juga punya gadget, hanya di ruang tamu, anak-anaknya masuk kamar. Ya. Ya. Keluar pas mau makan. Keluar mau makan atau itu pergi pergi lagi. Itu pun makannya tidak sama-sama lagi. Iya. Karena ada OTW misalnya. Ada makanan online kan Iya. gitu. Dipesan lewat Nah, itu online, ya. edukasinya di situ. Jadi tidak harus melulu bahwa kita harus mengenali sejarah, boleh, tapi yang paling utama edukasi dulu. Edukasi dulu. Edukasi itu salah satu bentuk budaya, yang budaya yang terkikis selama ini. Kita jarang ngomong sama orang tua. Kenapa dikatakan ini? Bagaimana kita dulu, Iya. gitu kan? Anehnya anak-anak sekarang itu yang kita mau coba kaji. Anehnya anak-anak lebih bangga dengan orang luar, menginspirasi orang-orang luar kan? Ya, itu. Padahal di sekelilingnya ada, seperti orang tuanya, seorang petani, tapi mampu menghasilkan anak-anak yang luar biasa misalnya. Bagaimana caranya mendidik? Nah, itu dulu dong. Nggak usah lagi kita muluk-muluk yang lain. Ya. Kunci daripada kegiatan sekolah budaya adalah edukasi. Edukasi, perkenalan bagaimana jati diri yang sesungguhnya. Karena agak miris sih, makanya di tulisan saya itu rata-rata kemanusiaan. Orang hanya simpati tapi tidak empati. Ya. Itu yang sering saya tulis. Kemudian ada humanis itu hilang, rasa kemanusiaan itu hilang. Nanti itu nafsi kau tuh nak itu tidak ada budaya yang mengikat kita bahwa satu kesatuan tadi, budi dan akal, adab, dan sebagainya itu yang hilang. Karena ilmu tanpa akhlak itu sia-sia kan. Ya. Nah akhlak itu masuk di budi akalnya manusia kan. Kembali ke budaya tadi itu tadi. Budaya itu tidak hanya mengenali bagaimana sejarahmu, bagaimana ini, tapi ya kembali ke manusiamu sendiri. Karena budaya ini terlahir dari manusia. Bagaimana dia membuat sesuatu kearifan lokal, ya dari Arab berpikir manusia itu. Makanya saya bilang milenial boleh, tapi jangan salah Pak, lebih cerdas yang dulu karena dia mampu menciptakan sesuatu. Dia mampu menciptakan sesuatu. Contohnya di kita punya sistem pendidikan, dia menghasilkan tulisan lontara. Ya. Ya kan? Kalau Kalimantan ada juga tulisan kalimat Ininya juga ada juga kan? aksaranya juga. Ada ciri khas, Ya, ada aksaranya aksaranya sendiri. Jawa lebih. Nah kita sekolah 1 tahun sampai kuliah dokter tidak mampu menghasilkan karya. Ya. Kan gitu maksudnya. Ini yang membuat kita bahwa ternyata kita selama ini terjebak oleh sebuah era di mana kita hanya cenderung terinspirasi dari orang luar. Semua jadi seperti ini, sementara orang sekeliling banyak sih. Sekeliling tuh banyak. Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini ya? Apa sih yang dilakukan? Anak-anak sekarang kan lebih cenderung ke artis misalnya. Budaya itu. Ya, itu asing. Sementara ketika diperkenalkan budaya kita, aduh ngantuk satu, malas, bla 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 lah gitu. Nah itu kira-kira kakak. Jadi langkah yang paling konkret itu paling utama bagi kami adalah diskusi kampung budaya yang oleh komunitas Pakamuntur. Bisa saja yang lain. Kemudian yang kedua sekolah budaya namanya. Dan itu sasarannya memang anak-anak muda kan? Ya anak-anak muda. Karena mereka ini akan yang melanjutkan. Mereka tidak tahu. Ya contohnya kakak Mursid. Ya. Saya tidak tahu kenapa apa sih kearifan lokal di mata yang sesungguhnya kan. Ya terlepas untuk ada yang mengaku juga di Jeneponto, ada juga di sini. Padahal
referensinya tidak kuat misalnya. Nah kalau kita tidak kuat referensi, Paulet juga ada yang mengaku di sini ada toh. Nah itu belum kita masuk menceritakan bagaimana proses adanya turun talua misalnya, kenapa ada Paulet, kenapa ada ini gitu. Karena kita pernah hadiri prosesinya di Ontong, mulai maghrib sampai subuh gitu. Itu kita jalani, kita lihat oh begini ya, ini begini ya. Itu rentetannya menuju ke Pajugukan misalnya, kenapa ada Pajugukan gitu. Kemudian di Gantaran Keke kan 3 fase sebelum menjelang bulan puasa. Jadi sebelum menjelang puasa ya kearifan apa sih yang ada gitu. Ini juga ada yang menghubungkan, yang dihubungkan agama dengan Islam, agama dengan budaya. Tapi menurut mereka ada prosesi di mana sebelum masuk bulan puasa ada ritual, ada ritual yang dilakukan orang-orang dulu menyambut itu. Kita tidak, itu belum masuk di kajian bagaimana masuknya Islam pertama misalnya, apakah pada saat itu sudah masuk Islam, kan tidak, belum itu ada yang mendiskusikan apakah mereka Islami lalu melakukan ritual itu, karena mengambil kesimpulan bahwa sebelum bulan puasa ada ritual kan gitu. Ya panjang deh kalau itu mau dikaji. Nah itu tadi kenapa mesti kita sampai sekarang juga kita tidak tahu, karena tidak ada literatur, tidak ada literasi yang menyangkut itu, menceritakan itu ini dulu begini, ini gini di sini. Kalau di Onto ritualnya itu mulai maghrib semua ritual sampai subuh, sampai pagi. Wow. Dia itu tidak tidur sama sekali, Kak? Ada yang tidak tidur. Penar juga tidak tidur dia. Pokoknya adalah suasana di mana memang sakral kan. Gitu. Cuma ya orang tertentu kayaknya yang harus hadir. Nah, makanya kita bilang harus kita hadir di sana lagi kan, untuk melihat itu. Cuma yang sangat disayangkan tidak ada bukti tertulis bagaimana proses itu. Nah, makanya saya bilang jangan sampai ini begini cocologi saja. Dulu begini, di sini ritualnya seperti ini. Dan saya yakin, saya ragu nanti akan tergerus itu nilai-nilai yang sakral itu. Tergerus itu pasti. Kalau bukan ya apalah daya kita nih kalau bukan pemerintah yang bertindak. Makanya pemerintah inilah pemilik kekuasaan tunggal untuk bagaimana melestarikan itu. Kami hanya pelaku, tidak ada legitimasi untuk melakukan itu. Tapi kalau pemerintah yang bertindak kan ada kan, minimal apalah gitu. Nah ini menarik sebenarnya, Kak. Saya mau garis bawahi tadi yang sekolah budaya, dan saya sangat mengapresiasi sebenarnya dengan kegiatan tersebut, apalagi kalau ini melibatkan anak-anak muda yang sebenarnya kalau kita lihat sekarang sudah minim sekali pengetahuannya tentang khususnya budaya di daerahnya masing-masing. Nah, melihat kan tadi juga Kak Dion sudah menjelaskan bahwa kalau kita tidak belajar tentang kebudayaannya kita, mau tidak mau anak muda ini akan terancam begitu pengetahuannya tentang budaya, dan akhirnya dia termakan dengan budaya-budaya asing. Nah, melihat dengan segala perkembangan zaman sekarang, apakah Kak Dion masih optimis bahwa anak muda pasti bakal bisa mengenal kembali dan menyukai budaya daerahnya sendiri, khususnya di Kabupaten Bantaeng? Kalau saya melihat gelagat itu ada, optimis tetap ada, karena adanya beberapa sanggar misalnya. Di sekolah banyak sanggar. Itu sebenarnya langkah yang luar biasa tanpa kita sadari, dan orang-orang hanya menganggap sepele, termasuk ya pemerintah. Sejak saya bilang di pertemuan itu, mulai dari presiden, gubernur, bupati, kepala dinas, dan orang-orang pemangku yang punya kekuasaan sendiri ataukah punya duit atau punya di situ, termasuk keturunan ya, mohon maaf,
orang yang keturunan sendiri, itu budaya dan sejarah itu disepelekan. Itu bukan skala prioritas. Itu saya berani sampaikan. Kenapa? Sampai sekarang tidak ada kan? Kalau buang kita yang bergerak, dinas terkait juga hanya seremoni. Hari jadi juga seremoni. Tidak ada nilai-nilai yang ada di situ. Tanya lagi semua atau orang-orang tua yang dulu, ini sesuai enggak? Ini sudah sesuai enggak? Paling dia bilang tidak. Setiap hari jadi kan? Ya sekedar. Ya gitulah. Nah, di situ kita harus mencoba untuk optimis bahwa dengan adanya sanggar-sanggar yang ada. Salah satunya tadi mengadakan sekolah budaya. Sekolah budaya itu untuk menanamkan optimis. Untuk memperkenalkan itu. Kalaupun itu ya tidak semudah membalikan telapak tangan, karena anak-anak sekarang apalagi di milenial bicara tentang budaya, sejarah, waduh, aduh, siapa sih? Apa sih ini kan? Sementara dia lahir dari dua sistem budaya itu sendiri. Nah, terakhir ini baru Pina rasakan bahwa ketika itu tadi pertanyaannya, Kak, kenapa dikatakan bantayan? Kenapa dikatakan buta tua? Banyak yang bertanya begitu. Maka saya bilang ya susah, karena menjelaskan itu juga kita masih meraba-raba namanya cocologi. Ketika Bantayan, Bontaing kan 3 namanya. Bontaing diberi Belanda, Bantayan nggak tahu. Kalau Bantaing yang mungkin itu tadi sejarahnya berasal dari kata ba'a dan taeng kan. Ketika kata ba'a, kalimat yang sakral ini, ketika sudah ada kata ba'a, itu bagi saya valid. Itu dikaji lagi, oh ba'a ini kok bukan iya, bukan iye, tapi ba'a. Tapi ba'a kan gitu. Nah, itu yang jadi sebuah acuh acuhnya ini, baik di sistem pendidikan. Tulisan lontara saja kan banyak yang kelabakan. Sementara kita ini, saya belajar terus bagaimana menulis lontara itu. Banyak di antara kita yang tidak tahu menulis lontara. Banyak. Apalagi sudah dihilangkan di kurikulum itu. Di SD, SMP, SMA. Kayaknya SD masih lanjut kan? Masih ada SD. Iya, tapi kan metode pembelajarannya kan seperti itu. Masih. Tidak memperkenali, hanya disuruh tugas saja tulis ini. Hanya disuruh menghafal kagak ngangka canya waralaya sawasaha buku panduan. Tidak. Jadi sistem yang dilakukan itu tidak memang mengedukasi secara sistem pendidikan juga kan bukan lagi mendidik tapi mengajar. Tapi disuruh dia menghafal, dipaksa dia untuk menjadi sesuatu, dipaksa ini, tapi dia tidak mengedukasi akal budi tadi itu. Budaya itu tadi. Kalau sepakat definisi budaya itu budi dan akal yang menjadi sesuatu patokan atau nilai-nilai kemanusiaan dan kearifan yang ada di sekitarnya. Terakhir, Kak. Ya. Apa pesan untuk anak muda agar bisa lebih mengenal budayanya? Itu tadi. Kalian boleh hebat dalam satu sisi, cerdas, ilmuwan, berilmu, tapi kalau tidak ada akhlak, kalau tidak ada adab, kalau kau sengaja kau mentulikan dan membutakan pengetahuanmu tentang sejarahmu sendiri dan kearifan lokalmu sendiri, termasuk ataukah budayamu sendiri, maka bagi saya itu belum. Kecerdasan relatif. Walaupun dia memegang jabatan apa gitu, tapi kalau dia tidak mengenal budaya sejarahnya, dia kan bagi saya belum. Tidak menghargai ya. Berarti tinggi juga kriterianya. Iya, dia tidak menghargai budayanya, mensepelekan budayanya, mensepelekan nilai-nilainya yang ada. Saya bukan berarti anti barat. Saya bukan berarti lain sebagainya, tapi ternyata setelah kita mengkaji dan membaca sejarah awal di mana peradaban ini ada di negeri kita ini misalnya, itu luar biasa. Dasar-dasar ilmu dan teori pendidikan, teori kemanusiaan itu ada di Indonesia, Nusantara ini. Itu yang menjadi patokan yang luar biasa. Bayangkan berpulau-pulau tapi dia bisa satu. Ada apa nih? Bayangkan. Coba Mi, beribu-ribu pulau, bahasanya ribuan, tapi dia bisa satu, menjadi bahasa kebersamaan Indonesia kan. Nah, belum masuk kenapa sejarah bahasa Indonesia menjadi Melayu, ada yang bilang Melayu dan sebagainya. Itu belum masuk ke situ.
itu nanti episode berikutnya. Mungkin itu saja yang bisa kita bincangkan malam ini. Nanti Ya. kalau misalnya di lain waktu kita Boleh, bisa bicara tentang ya mungkin lebih spesifik tentang kesenian mungkin Boleh, di Kabupaten Banteng, atau mungkin tentang literasi karena kalian juga salah satu pegiat literasi di Kabupaten Ya, Banteng. insyaallah. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak waktunya. Ya, Kak Dion. sama-sama, saya juga. Semoga sehat Terima selalu. kasih. Ya. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.